Kemudian sama jenderal yang satu itu, Jenderal Gatot Subroto, dijaminkan kalau Soeharto akan saya bina. Jangan dihukum, tapi saya akan bina menjadi prajurit terbaik Indonesia. Pada kenyataannya, jadi yang terbaik untuk anak angkatnya Gatot Subroto, Bob Hasan. Jadi kaya toh? Iya. Nah. Bob Hasan jadi apa itu loh? Jadi Nusa Kambangan. Ya tahu. Ngono. Jadi kapan tuh terpilih? Halo. Assalamualaikum mak, makku yang paling Salam. cantik, yang paling demplon, gino. Paling endut. Mau kemana? Mau ke Polda mak, mau ngamuk-ngamuk, mau nyari masalah, jengkel aku. Banyak di sini kasus orang meninggal dimasukkan ke COVID. Oknum ini malu-maluin, bener-bener malu-maluin dunia kesehatan, pemerintah, dan malu-maluin Pak Jokowi mak. Aku Karena gemes. sengaja, Gus. Ada pihak yang sengaja. Ada pihak yang sengaja ingin membuat catatan seolah-olah di Indonesia itu gagal menangani COVID. Ya itulah mak, makanya ini pemain-pemainnya ini mak. Makanya saya fokus minggu ini saya mau kritik habis semua mak. Oh, Ini orang-orang pemain lama semua, Gus. Hah? Pemain lama semua. Pemain lama semua. Bocorannya siapa mak? Oh, ada yang begini juga. Ada ini main, mak. Ada yang nih ya. Aku kasih lihat ya. Jadi ini bangunan izinnya itu untuk buat mall. Tapi dia belum berhasil membebaskan tanah yang di bagian depannya. Tanah yang di bagian depannya itu rumah warga. Nah, kemudian supaya warga nggak betah di situ, tanah yang tadinya, bangunan yang tadinya izinnya untuk dijadikan mall, dijadikan rumah sakit sama dia. Rumah sakit khusus pasien COVID. Padahal di atasnya apartemen biasa. Jadi atasnya apartemen biasa, bawahnya itu mall. Izinnya ya, pada kenyataannya sekarang atas apartemen biasa, di bawahnya dijadikan rumah sakit mendadak. Padahal dia itu pemilik rumah sakit besar. Jadi gini loh, ini jalanan, modelnya pengkolan kayak gini. Nah yang di sini nih apartemen sama mall seharusnya. Ini jalanan ya. Nah di pengkolan sini tuh dia udah punya rumah sakit besar. Tapi kenapa dia harus bikin rumah sakit lagi di sini? Karena di depan rumah sakit ini ada perumahan warga. Astagfirullah. Terus Pak? Dia pengen beli tanah yang depan dengan harga semurah-murahnya. Yang punya rumah nggak mau dong, pinggir jalan besar loh. Dan itu ditolak sama yang punya, maunya dijual dengan sesuai dengan harga yang sesuai dengan NJOP. Tapi si pemilik rumah sakit emang dasar ya gitu deh, mafia tanah gitu. Padahal dia orang kaya loh. Pemilik perusahaan besar loh, rumah sakit besar, real estate dia punya. Gila, nah, bisa gitu ya? Ini. Tuh. Mendadak dibangun jadi rumah sakit dong. Padahal seharusnya mall. Iya. Dalam waktu 3 malam loh udah jadi. Pikir sini toh. Sini toh maju dulu. Lem. Sebentar mak. Udah sampai. Ini masuknya sini. Masuk sini loh, masuk pinggir sini loh. Izin mau masuk Pak? Hah? Pak Yuda? Terima kasih. Jadi.
Allah. Ayo Mak, siap. Ya wis, terusin dulu. Masih santai ini udah masuk. Nanti aku ngobrol. Gimana Mak? Lanjut Mak. Ya wis, jadi kayak gitu. Jadi supaya orang yang di depan tanah yang pemilik tanah yang di depannya itu nggak betah, cara ngusirnya kayak gimana? Yaitu dia bikin rumah sakit khusus COVID-nya itu di situ. Kan jadi orang ketakutan. Limbahnya, apanya itu mesti kayak mana? Sedangkan bangunan itu bangunan untuk mall izinnya. Tadi padahal kosong loh, Len. Itu punya. Enggak apa-apa, mau punya jenderal kayak di sini, parkir aja di situ, enggak apa-apa, udah. Nah, saya akan jawab. Punya kolonel apa kayak parkir masuk. Masyarakat itu nomor 1, betul nggak Mak? Nah ini, oke. Mak, di sini tuh Mak, di sini tuh di Jawa Tengah itu juga ada kejadian. Orang meninggal juga meninggal karena biasa. Enggak, saya dapat dari grup ini yang di sini saja. Meninggal 2 orang ini ada beberapa oknum juga yang suruh meninggalnya protokolnya pakai COVID. Dipamerin duit 20 juta. Gila nggak? Tapi ujung-ujungnya cuma dikasih 5 juta kan? Yang udah-udah kemarin-kemarin begitu, nggak tahu yang ini untung juga pihak keluarganya nggak mau Mak. Gila nggak itu? Banyak. Makanya bener kalau Maoki bilang kalau ini ada pemain, bener. Sengaja memang untuk agar yang disalahkan itu pemerintah dan tidak becus secara sistemnya. Satu, pemerintah nggak becus. Kedua, yang punya rumah sakit dapat duit, Gus. Oh iya pasti. Kan pemerintah kan bayarnya sama pihak rumah sakit. Betul. Di rumah sakit ini ada pasien berapa, pasien COVID berapa yang meninggal. Di rumah sakit sini ada pasien rumah COVID ada berapa yang meninggal. Pemerintah nggak bayar. Oh iya. Pemerintah ini dengan adanya COVID ini, oknum yang dibawa ini dari orang-orang kesehatan ini yang sekarang itu memanfaatkan dana tersebut, Mak. Klaim, Mak. Klaim sana, klaim sini, duit semua. Bukan dari itu juga. Oknum dari kesehatan termasuk ini. Ya, serem ya? Enak. Jangan pakai tas. Makanya. Dan itu dilindungi. Males aku kalau udah berurusan sama percuma sih mau ngomong keras juga ntar di framingnya malah. Kalau kita counter aja Mak, kita ramein aja Mak. Aku makanya mau diskusi sama ada beberapa orang dulu. Ini kalau emang mau ditaikin masalahnya harus banyak orang yang dilibatkan, harus banyak bukti yang ditaikan. Nggak boleh cuma katanya, Gus. Kalau katanya doang tanpa ada video itu repot. Yang jujur aja ya. Ya, tapi aku juga nggak mau nyalahin sih tante aku sendiri. Jadi bulan Juli kemarin tuh meninggal. Masuk rumah sakit itu emang udah keadaannya itu badannya itu udah komplikasi sebelumnya. Udah habis badannya dari tadinya gemuk kayak aku sampai habis kurus sampai gitu loh. Nah, terus diperawat di salah satu rumah sakit. Di swab hasilnya negatif. Masuklah dirawat kan sekarang kalau mau dirawat mesti di swab dulu tuh. Iya. Kan? Hasilnya negatif, baru ketahuan kan masuk kamar mana dia. Begitu udah dirawat tapi emang badannya udah ini deh udah nyerah deh gitu kasarnya, udah komplikasi tuh udah kemana-mana. Akhirnya nggak ada, begitu nggak ada mau perlakukan seperti pasien COVID. Sepupuku tentu aja langsung protes dong. Sepupuku langsung bilang, 3 hari yang lalu ibu saya masuk di sini, di hasil swab, hasilnya negatif. Saya minta hari ini ibu saya di swab lagi, nunggu hasil yang 1 hari jenazahnya baru saya kasih sebagai
Kalau memang positif saya kasih diserahkan sebagai pasien COVID. Tapi pada kenyataannya hasilnya negatif. Dari situ aja kan udah ketahuan. Gila. Itu Iya. tanteku sendiri. Sayangnya ya namanya, aku nggak bisa salahin juga sih ya, namanya sepupu ya, keluarga aku kan lagi, namanya ibunya nggak ada kan, lagi panik, lagi sedih, makanya bilang, lu rekam nggak? Gue bilang kayak gitu. Iya. Enggak kak, gue bilang. Semakin banyak Gue pasien rekam COVID, kak. semakin anggarannya Gimana besar. mau rekam, orang lagi pada nangis-nangis katanya gitu. Nggak kepikiran kesana kesini kak katanya gitu. Ya udahlah, gue diem. Tuh. Terus gimana, Mak? Aku rencananya soalnya mau naikkan, saya mau kritik saja walaupun kita belum pegang. Di rumah sakitnya rumah sakit Jakarta, tempat dulu Soeharto sekarat. Pertamina. Kan. Apa tuh, Mak? Rumah sakitnya. Nggak apa-apa, diomongin aja, Mak. Nggak apa-apa, sudah. Live di saya aman, nggak ada yang ini kok. Nama jenderal yang dulu pernah menjamin Soeharto saat Soeharto di sidang militer. Itu nama rumah sakitnya. Soeharto pernah di sidang militer. Karena ketahuan korupsi, sering malakin pabrik-pabrik di Jawa Tengah, dan korupsi pengadaan pentil ban untuk angkatan darat. Iya, pentil ban mobil Tara. Dia korup, ketahuan sama Ayani, dilaporkan, disidangkan di Mahkamah Militer. Saat disidangkan, yang jadi saksinya itu S. Parman, Iya. Haryono, Yang masuk di lubang buaya. orang-orang yang akhirnya dimasukkan ke lubang buaya. Itu saksinya saat di Mahmil. Tuh. Kemudian sama jenderal yang satu itu, Jenderal Gatot Subroto, dijaminkan kalau Soeharto akan saya bina. Jangan dihukum, tapi saya akan bina menjadi prajurit terbaik Indonesia. Pada kenyataannya, jadi yang terbaik untuk anak angkatnya Gatot Subroto, Bob Hasan. Jadi kaya toh? Iya. Nah. Bob Hasan itu loh. Jadi Nusa Kambangan. Ya, tahu. Nah. Jadi kapan putar film lagi? Hah? Kapan putar film lagi? Kapan putar film senyap? Makanya senyap aja. Suruh ini film senyap, tagin ke si Gatot biar paham. Nah, kemarin kan saya bantu nyinyirin, Mak. Semua pembantaian di berbagai provinsi atas perintah Soeharto. Dan yang membantu mengurusinya saat itu adalah siapa? Berarti betul ya, Mak? Sarwo Edi. Berarti benar ya, Mak? Berkedok ya, Mak? Sarwo Edi. Mertuanya BY, tercatat Mas di sini. Kamu cari bukunya biar belajar, banyak banget di sini. Dia orang yang diminta untuk kemana-mana. Pokoknya harus kelihatan banyak orang yang dibunuh. Harus terlihat banyak orang yang dibunuh, seolah-olah PKI itu memang benar-benar orang yang kuat banget waktu itu. Benar-benar sudah terlalu banyak PKI yang mendukung Soekarno. Setelah orang-orang banyak dibunuh, masyarakat dibunuh, kemudian siapa-siapa aja yang selanjutnya dibunuh, selanjutnya gubernur-gubernur yang sangat Soekarnois. Salah satunya Gubernur Bali, sampai sekarang tidak ketahuan ada di mana. Dijemput, katanya disuruh menghadap ke Bapak, pada kenyataannya tidak pernah kembali ke rumahnya sampai saat ini. Itu Gubernur Bali. Gitu. Dan yang masyarakat setia dikasih surat merah ya, Mak ya? Yes. Gak boleh jadi apa-apa ya? Yes. Gila ya.
Judul bukunya Pemerintahan Otoriter Soeharto, menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto. Itu dulu loh. Cuman yang saya heranin masyarakat sekarang ini pada berlagak bego. Udah hidup zaman sekarang enak, dimakmurkan, keamanan juga terjaga ya. Harus sama ya. Kurang bersyukur. Kamu kalau mau bikin meme, Gus, di sini banyak banget yang kamu bisa jadiin bahan. Saya tak kasihin semuanya. Nanti coba Mak, kasih referensinya Mak. Nanti saya beli Mak. Carinya di mana? Boleh. Di Buku apa ya? sini 3 orang yang sudah bantu Soeharto, semua-muanya dibuang kayak sampah loh, Gus. Perjalanan kok. Ini Maijen Berapa? Kemal Idris. Bawa 3. Lalu Pak ya? Ini 3 orang yang sudah nopang Soeharto sampai Soeharto bisa jadi presiden. Gila. Iki itu. Sarwedi sama HR Darsono. HR Darsono pun dimakamkan di pemakaman biasa, Gus. Karena apa? Kamu mau tahu? HR Darsono ini melawan sama Soeharto saat Soeharto membunuh Muslim di Tanjung Priuk. Soeharto ki abangan kan? Kesian. Abangannya tenanan. Makanya kalau orang Muslim, kalau yang tahu sakit hatinya orang dilindesi, dibunuh, dilindesi pakai mobil tentara, Harusnya ngerti ya. harusnya ngerti. Terus kejadian sekarang kalau dikaitkan sama Tanjung Priok juga beda jauh kalau mengkaitkan sentimen agama, betul nggak? Pak masih nggak paham. Kadrun masih nggak paham. Heran. Jadi dari pembangunan Kedung Ombo, tanah seharga 3.000 cuma dibayar 250. Iya, boleh? Olah sinyal. Sinyalnya guys. Waduh, maaf.